Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merin Kusuma Indriawardani dari program studi pendidikan anak usia dini semester 2. Akan menerangkan materi dari mata kuliah psikologi belajar yang berjudul teori belajar humanistik. Konsep dasar. Menurut teori humanistik, konsep dasar teori berpusat pada manusia sebagai subjek belajar atau sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang. Sedangkan tujuan dengan teori ini adalah: 1. Belajar untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Yang keempat, pengembangan potensi diri. Prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, setiap individu itu unik. Jadi individu satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Yang kedua, belajar harus bermakna. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Yang keempat, menekankan pengembangan diri. Klasifikasi teori. Ada beberapa teori pada materi teori humanistik. Yang pertama, teori belajar Benjamin S. Bloom dan Krathwohl. Yang kedua, teori belajar menurut Kolb. Yang ketiga, teori belajar menurut Hani dan Humford. Yang keempat, teori belajar menurut Habermas. Dan yang kelima, teori belajar sibermatik. Yang pertama, teori Benjamin S. Bloom dan Krathwohl. Menurut mereka, belajar merupakan proses pengembangan kemampuan mencakup 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor, atau yang lebih dikenal dengan taksonomi Bloom. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dasar pada ranah afektif meliputi pengenalan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian nilai, dan pengalaman. Kemampuan dasar pada ranah psikomotor meliputi gerakan refleks, gerakan dasar, perangkaian gerakan, gerakan wajar, gerakan terampil, dan gerakan komunikatif. Yang kedua, yakni teori belajar menurut Kolb. Menurut Kolb, belajar dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Pengalaman konkret. Pada tahap ini, peserta didik hanya sekedar ikut mengalami suatu peristiwa. Yang kedua, pengalaman kreatif dan reflektif. Pada tahap ini, peserta didik lambat laun mampu mengadakan pengamatan secara aktif terhadap suatu peristiwa dan mulai memikirkan untuk memahaminya. Yang ketiga, konseptualisasi. Peserta didik mampu membuat abstraksi dan generalisasi berdasarkan contoh-contoh peristiwa yang diamati. Yang keempat, eksperimentasi aktif. Dalam belajar, peserta didik mampu menerapkan suatu aturan umum pada situasi baru. Yang ketiga, teori belajar Hani dan Humford. Hani dan Humford menggolongkan peserta didik menjadi 4 tipe, yaitu aktivis, reflektor, teoritis, dan pragmatis. Aktivis yaitu peserta didik suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, reflektor. Peserta didik cenderung hati-hati dalam mengambil langkah. Yang ketiga, teoritis. Bersikap kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat dan penilaian subjektif serta spekulatif. Yang keempat, pragmatis. Tipe ini tidak menyukai pembahasan yang bersifat teoritis, apalagi filosofis. Selanjutnya, teori belajar menurut Habermas. Menurut Habermas, belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungan, alam maupun dengan sesama manusia atau sosial. Dia membagi belajar menjadi 3 macam tipe, yaitu belajar teknis atau technical learning. Yang kedua, belajar praktis, practical learning. Yang ketiga, belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Teori belajar sibermatik. Teori belajar sibermatik memandang belajar sebagai pengolahan informasi. Manusia dianalogikan dengan mesin.
Peserta didik dikonseptualisasikan sebagai sistem umpan balik yang mengatur dan mengontrol dirinya sendiri. Kesimpulannya, teori belajar humanistik adalah teori yang menekankan pengembangan manusia secara utuh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial maupun kepribadian. Dalam pendekatan ini, manusia dipandang sebagai individu unik yang memiliki potensi untuk pengembangan dan mencapai aktualisasi diri. Teori humanistik sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional, kreatif, mandiri, dan memiliki kepribadian yang baik. Demikian presentasi dari saya tentang teori humanistik. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.